pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Baru saja terdengar kabar seorang dokter bernama Sunardi ditembak mati oleh Densus 88. Dia merupakan warga Kelurahan Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kalau kita baca nih beritanya, ini seperti adegan di film. Jadi Densus 88 katanya terpaksa menembak Sunardi karena saat akan ditangkap dia melawan aparat. Sunardi berupaya menabrak aparat saat mobil yang dikendarainya diminta berhenti. Personil Densus lalu naik ke bak terbuka yang ada di mobil tersangka. Sunardi gak mau berhenti, malah melajukan mobilnya lebih cepat sambil bermanuver zigzag. Tujuannya agar petugas yang ada di bak belakang mobilnya jatuh. Sunardi juga menabrakkan mobilnya ke kendaraan lain yang melintas. Karena membahayakan jiwa aparat dan masyarakat, aparat akhirnya menembaknya. Petugas sempat membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara, tapi Sunardi tewas di perjalanan. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya Sunardi ini sampai ditangkap Densus 88? Ternyata dokter Sunardi ini bukan dokter biasa. Ia adalah anggota organisasi teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Dia pernah menjabat sebagai Amir Khidmat. Jabatannya adalah Deputi Dakwah dan Informasi. Yang bersangkutan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Yang penting untuk diketahui, HASI ini masuk sebagai organisasi teroris. Kalau kita lihat arsip United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB, HASI adalah sayap organisasi Jamaah Islamiyah atau JI. Sejak 2011, HASI telah beroperasi sebagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Ini yang harus diketahui kita semua kenapa Sunardi ini ditangkap Densus 88. Karena kalau kita perhatikan di media sosial, kemudian berkembang narasi yang memframing bahwa Sunardi adalah dokter biasa. Makanya dia dianggap sebagai orang baik-baik dan katanya pejuang kemanusiaan. Framing itu seolah-olah hendak mempertanyakan, orang baik kok dianggap teroris sih? Framing ini juga seakan-akan ingin mempertegas bahwa pemerintah Jokowi memang anti-Islam, kriminalisasi ulama, kriminalisasi orang baik yang selalu mereka teriakan. Nah, narasi semacam itu dilontarkan di akun Mas Piyu Aja dan Tova ID di Twitter. Bahkan ada tagar Pray for Dr. Sunardi yang menunjukkan adanya orkestrasi oleh para pendukung terorisme di media sosial. Sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan saja karena terprovokasi narasi orang baik yang dilontarkan kelompok oposisi. Pemirsa Cokro TV, sebelum ada penangkapan Dr. Sunardi ini, dalam waktu yang belum lama sebenarnya sudah juga ditangkap beberapa orang teroris. Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Provinsi Lampung pada Senin 7 Maret lalu. Selain itu juga terjadi penangkapan teroris di Nusa Tenggara Barat. 6 terduga teroris ditangkap di NTB itu dan 5 terduga teroris ditangkap di Lampung. Terungkapnya Dr. Sunardi yang merupakan anggota Jemaah Islamiyah itu menunjukkan bahwa profesi teroris bisa menjadi apa saja. Teroris bisa menyamar sebagai orang biasa atau orang yang dianggap punya pengaruh di masyarakat. Sunardi berprofesi sebagai seorang dokter. Hal itu yang membuat banyak orang terkecoh dan menganggapnya sebagai pejuang kemanusiaan.
Sebelumnya juga ada terduga teroris yang bahkan menjadi pengurus pusat MUI seperti Zain An-Najah dan Farid Oqbah, dan sebelumnya juga pengurus MUI Bengkulu. Namun tidak hanya profesi mentereng, banyak juga teroris yang bekerja serabutan atau tidak jelas pekerjaannya. Misalnya saja AS, terduga teroris yang ditangkap di Lampung sehari-hari ya dia berjualan pakaian keliling. Atau LR, terduga teroris yang di Lampung juga yang tidak punya pekerjaan tetap, diketahui usaha sambilannya adalah jualan burung murai. Para teroris telah menyusup di semua lini dan semua profesi di masyarakat. Bahkan di kalangan TNI Polri juga ada yang terpapar ideologi radikal, pintu masuk untuk menjadi seorang teroris. Para teroris itu memang berawal dari kelompok radikal. Ketika kadar radikalisme mereka sampai puncaknya, barulah mereka menjadi seorang teroris. Jadi kira-kira tahapannya begini. Intoleran dulu, kemudian radikal, dan kemudian menjadi teroris. Mereka menutupi diri dengan aksi sosialnya sehingga dipandang baik dan biasa saja oleh masyarakat. Padahal sebenarnya mereka terlibat dalam jaringan teroris. Perbuatan baik yang dilakukan itu hanya topeng atau kedok agar mereka tidak dicurigai. Namun polisi atau Densus 88 telah menguntit mereka sejak lama. Setiap jaringan teroris yang berkembang selalu dipantau sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Kasus penangkapan Sunardi dan para terduga teroris lain oleh Densus 88 adalah contoh yang jelas bagi kita semua untuk selalu waspada. Teroris itu ada dan nyata. Sekian, terima kasih.